Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dian Mulyana, NIM 25SI 010, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Kecerdasan Buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, baik secara individu maupun berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dian Mulyana, NIM 25SI 010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas jawaban soal ini. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai tugas kelompok terlebih dahulu, yang dimana soal pertamanya berbunyi, buatlah suatu struktur organisasi, kemudian berikan tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut. Dan pada soal ini, kelompok saya memilih untuk mengambil struktur organisasi pada PT Pengiriman Barang, yang dimana ada manajer sebagai pemimpin tertinggi dan di bawahannya ada koordinasi operasional, ada staf administrasi, koordinasi kurir, dan kurir. Inilah gambar struktur organisasi pada PT Pengiriman Barang yang kelompok saya ambil. Di sini ada manajer. Di kelompok kami yang sebagai manajer adalah Hendy Wijaya. Tugas dari manajer adalah sebagai pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja dan target kelancaran operasional cabang atau unit, dan mengambil suatu keputusan yang strategis. Dan selanjutnya di bawahnya ada koordinasi operasional, yang dimana di sini kelompok saya yang bertugas sebagai koordinasi operasional adalah Muhammad Faisal, yang dimana koordinasi operasional ini bertugas sebagai mengawasi proses pengiriman dan memastikan bahwa semua paket siap untuk didistribusikan. Selanjutnya ada staf administrasi dan keuangan, yang dimana pada kelompok saya yang menjadi staf administrasi dan keuangan adalah Cinta Nuraini. Tugas dari seorang staf administrasi dan keuangan adalah bertanggung jawab atas administrasi harian, pencatatan data paket, laporan keuangan dan pelayanan pelanggan. Dan selanjutnya ada koordinasi sprinter, yang dimana pada kelompok saya yang menjadi koordinasi sprinter ada Ziyaratul Munawaroh. Tugas dari seorang koordinasi sprinter adalah mengatur dan mengarahkan sprinter atau kurir untuk memastikan pengiriman berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada sprinter atau kurir, yang dimana pada kelompok saya yang menjadi sprinter atau kurir adalah Rizka Dian Mulyana, saya sendiri. Tugas seorang sprinter atau kurir adalah mengambil paket dari pengirim dan mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima. Itulah tadi struktur organisasi yang diambil oleh kelompok saya beserta dengan tugas masing-masing. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas kelompok kedua, yang dimana soalnya berbunyi, pilihlah dari ketiga gaya kepemimpinan yang paling kelompok Anda sukai dan berikan alasannya. Dari ketiga gaya kepemimpinan, yang paling kelompok saya sukai adalah gaya kepemimpinan pada demokratis. Alasan memilih gaya kepemimpinan demokratis adalah karena keterbukaan dalam berpendapat terhadap anggota kelompoknya, saling memberi pendapat sehingga mendapatkan pengetahuan yang baru, dapat saling menghargai kontribusi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan dalam penyelesaian suatu masalah dan mencapai suatu tujuan bersama. Terjalinnya komunikasi yang aktif antara pemimpin dan juga anggotanya. Terjalinnya suatu komunikasi yang aktif antara pemimpin kelompok dengan anggota sehingga terjadi saling tukar pikiran. Dan yang kedua, pilihlah dari tiga gaya kepemimpinan yang paling kelompok Anda tidak sukai dan berikan alasannya. Jadi di sini dari tiga gaya kepemimpinan yang paling tidak disukai kelompok saya adalah pada gaya kepemimpinan otoriter. Alasannya, jika diterapkan dalam organisasi kelompok, anggota kelompok merasa tidak dihargai karena pendapat dan keahlian mereka diabaikan. Adanya tekanan yang dapat menyebabkan anggotanya stres dan kecemasan menurunnya keputusan
dan juga motivasi kerja. Dan yang ketiga, dalam kondisi apa Anda terapkan masing-masing gaya kepemimpinan tersebut dalam kelompok atau organisasi Anda. Dan di sini kelompok saya memilih gaya kepemimpinan demokratis yang akan diterapkan dalam kondisi saat mengambil keputusan yang penting, saat akan mengambil keputusan penting yang berdampak dalam jangka panjang bagi kelompok. Jika ada beberapa pilihan solusi, pemimpin akan membuka diskusi dan meminta setiap anggota untuk mengemukakan argumennya. Pemimpin akan mendorong seluruh anggota untuk memberikan ide sebanyak-banyaknya terkait suatu proyek atau tugas. Semua ide akan dicatat tanpa dikritik, baru kemudian akan dipilih secara kolektif dan memilih ide yang terbaik. Pemimpin akan mengajak anggotanya untuk mengevaluasi hasil kerja bersama dan juga memberikan saran untuk perbaikan berikutnya. Setiap suara dari anggota akan didengar dengan sama pentingnya. Jika terjadi suatu konflik antar anggota kelompok, pemimpin akan menjadi moderator terbuka. Pemimpin akan menjadi moderator diskusi yang terbuka. Pemimpin akan menjadi moderator diskusi yang terbuka untuk mendorong semua anggota kelompok menyampaikan perasaan dan juga solusi sampai ditemukannya suatu keputusan bersama. Pemimpin akan memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk menyampaikan potensi diri. Misalnya, jika ada suatu usulan dari anggota kelompok, akan diadakannya sebuah pelatihan atau kegiatan lainnya yang bisa mengembangkan potensi dari masing-masing anggota tersebut, sehingga suatu keputusan akan dihasilkan secara bersama sesuai dengan kebutuhan kelompok. Itulah tadi mengenai tugas kelompok bagian kedua. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang ketiga. Kenapa Anda memilih ketua kelompok Anda menjadi seorang pemimpin? Berikan alasannya dan juga 3 contohnya. Alasannya adalah yang pertama, karena memiliki karisma, memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, dan juga memiliki sifat demokratis kepada bawahannya, memiliki mentalitas dan juga berani mengambil resiko, menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang sulit, menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang sulit. Contoh 1, dia mampu berkomunikasi dengan baik saat memberikan saran. Contoh yang kedua, dia selalu memberikan kesempatan dan juga keterbukaan kepada anggota kelompoknya untuk mengeluarkan pendapat. Contoh yang ketiga, tetap tenang dan juga konsentrasi meskipun dalam keadaan yang penuh dengan tekanan atau suatu keadaan yang mendesak. Dan yang kedua, memiliki sifat yang baik, murah senyum dan juga ramah. Contohnya selalu tersenyum kepada anggota kelompok maupun yang lainnya. Orangnya penyabar. Contohnya selalu mengingatkan anggotanya untuk mengerjakan tugas kelompok. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Saat sedang berbicara di depan anggota kelompok lain, dia mampu membuat orang lain terdiam dan terpukau, dan selalu diperhatikan dan juga didengarkan dengan baik. Contohnya mampu mempengaruhi orang lain di dalam kelas. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas pribadi, yang dimana di sini soalnya berikan 3 contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas. Contoh efisiensi dalam kegiatan kehidupan saya sehari-hari. Yang pertama, tiap hari Selasa dan Sabtu pada jam 7.30, biasanya di kos atau tempat tinggal saya akan datang seorang petugas yang mengangkut sampah. Jadi sampah tersebut harus sudah disiapkan atau ditaruh di luar sebelum petugas sampah tersebut datang, agar sampah tersebut dapat diangkut oleh petugas sampah tersebut. Ini termasuk efisiensi karena yang pertama, waktu pengangkatan sampah menjadi lebih cepat, dan yang kedua,
mengurangi tenaga dan juga usaha dari petugas. Dan yang ketiga, menghindari penundaan. Dan yang keempat, atur alur kerja dengan lebih rapi. Contoh efisiensi yang kedua. Di ladang bapak saya menanam jagung, dan jagung ini agar bisa tumbuh dengan baik atau subur harus diberikan pupuk. Dan bapak saya memberikan pupuk pada tanaman jagung dan sambil menyiramnya dalam satu kegiatan. Jadi, agar tumbuh jagung ini bisa menjadi subur, pemberian pupuknya harus tepat dan juga teratur. Kegiatan ini termasuk ke dalam efisiensi karena melakukan kegiatan dua sekaligus, pupuk diberikan dengan cara yang tepat dan juga teratur, mengurangi pemborosan tenaga dan juga sumber daya. Dan selanjutnya, contoh efisiensi yang ketiga. Pada saat saya kuliah atau mempunyai jam kuliah pada 7.30, saya akan mempersiapkan semua keperluan dan juga perlengkapan yang akan saya gunakan besok. Mulai dari persiapan alat tulis, perlengkapan lain yang akan saya bawa, agar saya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa pada keesokan harinya. Ini termasuk efektivitas karena menyiapkan keperluan atau perlengkapan kuliah yang akan digunakan besok pada malam sebelumnya, dan tujuannya pada keesokan harinya tidak terburu-buru, tidak ada yang tertinggal, dan juga bisa berangkat kuliah dengan tenang dan tepat waktu. Dan selanjutnya, contoh kegiatan sehari-hari yang menunjukkan efektivitas. Saya akan pergi membeli bensin ke Pertamina untuk dijual eceran. Maka agar lebih efektif, saya akan membawa cerigen yang ukurannya 35 liter. Kegiatan ini termasuk efektivitas karena langsung mencapai tujuan utamanya. Tujuannya adalah mendapatkan bensin untuk menjual eceran. Dengan membawa cerigen 35 liter, dapat memperoleh bensin dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, menghasilkan hasil yang maksimal. Menggunakan jerigen besar adalah cara yang sesuai dengan tujuan usaha eceran bensin, karena kapasitasnya mendukung jumlah yang dibutuhkan, tidak menghambat mencapai tujuan. Dengan menggunakan jerigen yang ukurannya 35 liter, itu merupakan cara yang tepat untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. Contoh efektivitas kedua, saya pergi beli air galon dengan membawa galon kosong dan pulang dengan membawa galon yang berisi air. Kegiatan ini termasuk efektivitas karena tujuannya jelas untuk mendapatkan air galon. Dan caranya juga tepat, dengan membawa galon kosong lalu menukarnya dengan galon yang berisi air. Hasilnya juga tercapai dengan pulang membawa galon yang berisikan air. Semua tindakan langsung mengarah kepada tujuan. Inilah contoh dari kegiatan sehari-hari yang menunjukkan efektivitas. Dan yang terakhir, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya. Yang kedua, yang dimana soalnya buatlah contoh kasus dalam menjalankan tugas-tugas manajer tersebut. Di sini ada manajer bekerja melalui orang lain. Contoh kasusnya, di sini saya sebagai pemimpin atau manajernya. Di rumah saya ada perlombaan seni tari. Saya membantu dengan ikut melatih anggota atau kelompok saya yang akan mengikuti acara tersebut. Dengan latihan yang rajin dan juga memilihkan yang terbaik agar bisa menampilkan yang terbaik. Saya tidak ikut serta dalam mengikuti perlombaan ini, tapi tujuan saya sama, ingin memberikan atau menampilkan yang terbaik dan juga menghasilkan hasil yang terbaik. Inilah yang disebut manajer bekerja melalui orang lain. Seorang manajer memadukan dan menyeimbangkan suatu tujuan yang bertentangan. Contoh kasusnya di sini, saya sebagai seorang manajer atau seorang ketua dulu di sekolah saya. Biasanya teman-teman saya selalu ingin pulang dengan cepat pada saat jam pelajaran kosong. Tapi peraturan di sekolah saya mengharuskan tetap untuk berada di dalam kelas.
walaupun jam pelajaran tersebut kosong. Dan di sini saya selaku manajer atau ketua mengajak semua teman kelas saya untuk tetap berada di dalam kelas dengan memberikan kegiatan yang santai seperti belajar kelompok dan juga memainkan beberapa permainan seperti main tebak-tebakan. Inilah contoh kasus manajer memadukan dan menyeimbangkan suatu tujuan yang bertentangan. Dan yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan juga mempertanggungjawabkan. Contoh kasus, saya di sini sebagai manajer atau ketua. Saya punya tugas kelompok untuk membuat meeting di sekolah. Setiap anggota diberikan tugas masing-masing untuk membawa perlengkapan, alat-alat seperti gunting dan juga alat-alat lainnya. Dan saya sebagai ketua ditugaskan untuk membawa lem. Akan tetapi saya lupa membawanya. Saya mempertanggungjawabkan hal tersebut dengan membeli lem yang baru, karena saya lupa untuk membawa lem. Inilah contoh kasus manajer bertanggung jawab dan juga mempertanggungjawabkan. Dan yang keempat ada manajer berpikir secara sistematis dan juga konseptual. Kasusnya saya sebagai manajer. Saya mempunyai sebuah warung sembako. Dan situasi pada saat ini, warung sembako saya mulai kalah saing dengan beberapa minimarket baru. Dan saya di sini sebagai manajer mulai berpikir realistis dengan menambahkan beberapa barang yang mungkin kurang lengkap pada toko sembako saya. Dan juga memastikan agar stok barang pada toko saya tidak kosong. Dan juga melayani pembeli dengan cara yang lebih cepat. Dan saya selaku manajer juga berusaha untuk berpikir konseptual dengan cara mulai mengubah dan juga menyusun konsep baru dan juga berbeda agar toko saya berbeda dari toko yang lainnya, dan juga dengan membuka layanan belanja via online. Itulah contoh manajer berpikir secara realistis dan juga konseptual. Dan yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Contoh kasus saya sebagai manajer. Pada anggota kelompok saya yang berjumlah 4 orang, dan ada di antara mereka 2 orang yang saling marah. 2 orang anggota lainnya yang saling marah dan juga bertikai. Dan pertengkaran ini membuat tugas menjadi terlambat diselesaikan. Dan di sini saya sebagai ketua atau manajer mengumpulkan semua anggota kelompok saya dan juga mendengarkan satu persatu dari mereka, dan saya bersama anggota lainnya berdiskusi untuk membuat suatu solusi bersama-sama. Inilah contoh kasus manajer adalah sebagai seorang mediator. Dan yang keenam adalah manajer adalah seorang politisi. Beberapa anggota kelompok saya tidak menerima ide tema dari presentasi. Saya sebagai manajer atau ketua menawarkan dengan menggabungkan ide terbaik dengan anggota kelompok, dan anggota kelompok yang lainnya juga setuju. Inilah contoh manajer adalah seorang politisi. Dan yang ketujuh ada manajer sebagai seorang diplomat. Dan yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Contoh kasusnya, kelompok saya sedang mengerjakan tugas presentasi. Ada kelompok saya yang rajin dan ingin hasil yang sempurna. Dan ada anggota kelompok saya yang lainnya yang santai, merasa tugasnya terlalu banyak. Dan keduanya ribut pada saat diskusi. Dan di sini peran saya sebagai manajer menenangkan anggota yang rajin dan juga tidak menyalahkan anggota yang santai. Mengajak kedua belah pihak yang berseteru tadi, mengajak kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik, adil dan juga menguatkan kerjasama. Dan inilah contoh kasus manajer adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir ada manajer mengambil keputusan yang sulit. Suatu kelompok sudah diberikan tugas, dan tugas yang sudah diberikan kelompok tersebut harus mengumpulkannya besok. Tapi ada anggota kelompok saya yang tidak pernah hadir sama sekali dan tidak pernah mengerjakan tugas bagiannya. Dan di sini saya sebagai manajer, saya selaku ketua harus memilih memasukkan nama anggota yang tidak pernah ikut bekerja agar tidak terjadi suatu pertengkaran, atau menghapus namanya dari daftar walau hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah dan membuatnya juga menjadi marah. Inilah contoh kasus manajer mengambil keputusan yang sulit.